Kamu mau masuk penjara? Kamu mau masuk penjara? Seseorang merampok saya. Apa-apaan sih? Kenapa kamu menyuruh saya berbalik? Berbalik, angkat tanganmu. Saya akan mengunci tiket saya. Saya akan mengunci tiket saya. Lepaskan saya. Di mana kuncinya? Di mana kuncinya? Maksud saya belum pernah melakukan ini kepada siapapun, makanya. Musim panas identik dengan taman hiburan, roller coaster, seluncuran air, dan keseruan keluarga. Tempat jutaan orang pergi untuk melarikan diri dari kenyataan. Tapi bagi sebagian orang, sensasi terbesar hari itu adalah bertemu dengan polisi. Kami akan menghitung mundur 8 penangkapan paling heboh di taman hiburan yang terekam di kamera tubuh, di mana para pengunjung belajar dari pengalaman pahit bahwa peraturan taman bukanlah bagian dari hiburan. Selamat datang di After Hours, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Apakah kamu mau masuk penjara? Apakah kamu mau masuk penjara? Seseorang merampok saya. Kita mulai episode After Hours kali ini di Universal Studios, tempat di mana mimpi seharusnya menjadi kenyataan, tapi tidak untuk Lea Salcedo, yang menurut polisi keluar dari sebuah toko dengan topi Captain America yang belum dia bayar dan mencoba melarikan diri. Tunggu, jangan melawan, atau kamu akan masuk penjara. Kamu mau masuk penjara? Kamu mau masuk penjara? Tidak ada. Sentral, kode 10 saya. Di jalan kelima, berjalan di jalan kelima. Ayo, pergi. Kita akan kembali lewat sini. Kita akan menelpon ibumu. Tidak. Tolong, kamu akan menelpon ibuku. Aku 10.15. Tidak, tolong beritahu ibuku. Kopi panas 10 kopi. 10.15, 17.59. Bisakah kamu menyampaikan informasi itu? Tolong, FBI menahan aku. Tidak. Bisakah kamu menelpon ibuku? Tolong. Hei, Bagaimana kabarmu, sayang? Maaf, apa ini keadaan daruratmu? 56, ibuku. Terima kasih. Kamu harus memasukkannya ke ponsel. Aku perlu memeriksa. Tolong. Halo, terima kasih. Kamu ada di pojok dekat lonceng. 5, kamu perlu cek. Bisakah kamu membantuku? Diterima. Bisakah kamu menelpon ibuku? Tolong. Kami akan menelpon ibumu. Hei, Kalian mau lihat 15? Aku hanya... Aku akan berasumsi begitu. Saat ini aku... Moskow, mereka ada di jembatan USF pada usia 12 tahun. Tolong. Hai, diterima. 1015 ada apa? Kamu sudah dapatkan jembatan yang aku butuhkan dan menuju USF lagi? Satu atau dua dari IP juga mengawasi senjatanya. Sebenarnya buat itu. Aku akan jadi kopi. Tapi topi seharga $26 hanyalah awal dari masalahnya. Menurut laporan polisi, di dalam kantor keamanan, dia memberitahu petugas bahwa dia masih di bawah umur. Tetapi orang yang hampir membongkar penyamarannya adalah ibunya sendiri. Kamu memegangku terlalu erat. Tunggu. Di sini aku perlu bertemu petugasku. Aku perlu bertemu petugasku. ya memang itu yang kamu dapat. Tidak. Ya, kamu memutuskan untuk lari. Kamu tidak bisa membunuh siapa saja yang kamu mau. Bukan begitu caranya. Kalau tadi kamu mendengarkan mereka, semuanya pasti akan sangat berbeda. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Aku harus lakukan. Salt 5, salt 4, 4, Vex, and 8. Aku memintanya. Berhenti dan dengarkan. Kamu tidak ingin ini lepas kendali. Oke, aku butuh kamu untuk segera keluar dari... Tanyakan padanya markas 372. Dan kita akan memberitahu orang-orang yang berwenang. Kita harus melakukannya. Tunggu, bicara dengan 372. Saya akan keluar bersama 56. Sierra. Tidak ada lagi kebohongan. Lihat aku. Berapa umurmu? Kamu 17 tahun. Kamu punya kartu identitas. Jadi yang pertama. Saya cukup yakin, saya jujur. Saya cuma punya satu pertanyaan. Di mana dia? Masih di bar. Ibu, tolong datang. Cepat. Apa yang sudah ibu bilang? Apa yang sudah ibu bilang? Benar kan? Berhenti. Apakah dia datang ke sini? Iya, dia ditahan.
Jangan bicara soal kebebasan. Setelah kamu ketahuan mencuri di toko saat hujan, Aku itu masih di pinggir sana. Ya Tuhan. tidak ada yang melanggar hakmu. Kamu sedang... Saat kamu bicara dengan ibu, pastikan kamu bicara dengannya di luar. Aku tidak. Pastikan kamu bicara dengannya di luar. Kalau kamu harus melakukannya. Karena kalau kamu membawanya ke sini, Dia akan mulai berteriak dan ribut. Ini bakal jadi drama lagi. Apa yang sudah aku bilang? Kalau kamu punya ini, berapapun persentasenya kan? Setelah kamu berkeringat, kalau kamu mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan, itu satu-satunya hal yang akan membantu situasimu. Jadi saya sarankan kamu tarik napas dalam-dalam dan berhenti bicara sampai kamu ditanya. Kami akan memanggil ibu. Apakah ada sesuatu yang perlu kami lakukan agar dia bisa hadir? Karena kamu masih di bawah umur dan dia akan memverifikasi siapa kamu dan memastikan semuanya berjalan lancar. Jadi, mereka memanggil ibu, tapi alih-alih mengonfirmasi bahwa dia masih di bawah umur, ternyata ibunya memberitahu polisi kebenaran tentang usianya. Dengar, seperti yang sudah saya katakan, kalau kamu tidak lari dan membuat semua orang mengejarmu di taman ini, kamu mungkin sudah keluar dari sini sekitar 15 menit yang lalu. Kamu ingat tentang Eko 85 yang sedang berlaku ini? Tidak, South Forfeit 8. Mereka akan menemuinya. Kamu tinggal di mana? Wow. 14, 10, 56. Aku aman. Wow. Bukan itu yang dia tanyakan. Dengarkan apa yang dia katakan. Kamu 17 tahun. Kamu tinggal di mana? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ibumu akan memberitahu kami juga. Kenapa kamu tidak bisa langsung bilang ke kami? Lea, kamu sadar, dengan klien jenah pertanyaannya, kamu malah membuat semuanya jadi lebih sulit. 5940. Kamu menghindari pertanyaanku. Jika kamu belum menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tidak ada hubungannya dengan orang ini, kemungkinan besar kamu akan berakhir di penjara dengan tidak menyerah. Aku cuma menanyakan satu pertanyaan sederhana. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di Texas, oke? Kita di Texas, kalian punya stiker-stikernya? Kalian sedang liburan. Menurut laporan polisi mengetahui Lia berusia 20 tahun, bukan 17. Dan itu berarti dia tidak akan lolos dengan hukuman ringan karena dianggap anak di bawah umur. Kamu bahkan bukan anak di bawah umur. Kamu luar biasa, nak. Apa itu? Dia bahkan bukan anak di bawah umur, aku dengar dia bilang begitu. Dia bukan anak di bawah umur, dia berusia 20 tahun. Semua baik. Itu tidak baik. Kamu baru saja membuat itu. Kamu mengubah selembar kertas ini menjadi masalah yang jauh lebih besar. Tidak. Aku sudah bilang ke Gina, kita tidak bisa membawa seorang ibu ke sini. Ya, Aku butuh satu lagi. Aku butuh 2 lagi. jadi sekarang, apa dia sudah memberimu KTP-nya? KTP Nia? Apakah ibu punya KTP-nya? Iya. Coba lihat apakah ibu punya KTP-nya. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan apapun. Jika Anda tidak menjawab pertanyaan kami akan membuat. Tidak, kamu sudah dewasa. Kamu sudah dewasa. Ini bukan waktunya bersikap seperti bayi. Kamu bukan remaja. Kamu sudah dewasa. Dan kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Dan sekarang kamu harus memberitahu kami di mana kamu tinggal. Katakan nama aslimu atau ini akan menjadi Lebih buruk. Kamu mau? Ya, satu lagi? Ya. Pertama kali saya. Bisa, ibu tidak. punya KTP-nya. KTP, baiklah, biar aku panggil ibu. Biar aku ambil informasinya. Jadi, apakah kamu? Injin. Jadi, kita masih muda. Kepada kamu, tekan ID-mu, kamu ingin mengurus itu. Ya, aku akan menuliskannya, lalu seseorang akan menjemputnya dan membawanya pergi. Aku akan mengambil semua informasi dari ibunya dan memeriksanya lewat sistem Texas, lalu melihat apakah ID-nya terdaftar di Texas. Tidak, kamu sudah dewasa. Kamu sudah dewasa dan mereka akan menuntutmu. Siapa? Bisakah salah satu dari mereka? Ya, bisakah salah satu dari mereka ikut denganku? Karena aku tidak tahu seperti apa wajah ibu. Ya, bisakah kamu tunjukkan mana ibu? Ya. Tidak, itu sulit. Aku rasa kalian berdua tidak tahu nama kami. Aku rasa. Kamu tidak punya identitasnya.
Saya tidak punya, Pak. Saya hanya punya, di mana Anda melihat provokasi? Saya bisa membayar semuanya. Siapa nama aslinya? SIM Anda ada pada saya, supaya saya bisa dapat alamat di sana. Iya, Pak. Aku tidak tahu apa isi yang dilakukan. Tidak. Bisakah aku membayar semuanya? Tidak. Apa yang akan terjadi? Dia akan masuk penjara. Bisakah saya membayar semuanya, Pak? Saya tidak tahu kenapa itu begitu mudah baginya. Seharusnya dia bertanya pada saya. Seharusnya begitu, dan dia juga seharusnya tidak lari dan kabur dari petugas keamanan toko. Dia ketakutan. Saya tidak tahu apa yang... Ya, Dan kemudian dia juga berbohong bahwa dia masih di bawah umur. Jadi dia membuat ini menjadi masalah besar, padahal seharusnya tidak sebesar itu. tolong. Hack. Apa yang bisa saya lakukan? Tolong. Kami akan memberi Anda informasi di mana Anda bisa membebaskannya dari penjara dengan jaminan. Bisakah kami? Tolong. Anda bisa menunggu di sana saja. Bolehkah saya? Tolong. Kamu tidak bisa bicara dengannya, dia sudah dewasa. Tolong, Pak. Bolehkah saya pergi? Kamu tunggu saja di bangku dan aku akan memberimu informasi kemana dia pergi. Semuanya dan nomor teleponnya. Total nilainya $119. $219, semua itu hanya untuk topi Captain America dan beberapa souvenir. Lea Salcedo didakwa dengan pencurian ringan dan dilarang masuk ke Universal Studios. Catatan pengadilan menunjukkan dia menyelesaikan program untuk pelanggar pertama kali dan kasusnya akhirnya dibatalkan. Tapi selama liburan musim panas ini, turis ini belajar bahwa Captain America menjunjung keadilan, bukan mengutil. Kenapa kamu melemparkan itu ke aku? Berbalik dan angkat tanganmu. Letakkan tanganmu di tiketku. Letakkan tanganmu di tiketku. Kami masih di Universal Studios, tapi sekarang kami sedang liburan musim semi di Islands of Adventure, di mana wanita ini, Shannon Kearney, diduga berjalan melewati pemindai tiket tanpa membayar. Tunggu dulu. Apa? Di mana tiketnya? Ibu mertua saya yang pegang. Apa? Ibu mertua saya yang pegang. Sebaiknya kamu ambil itu. Kita akan pergi. Ayo, pergi. Untuk apa? Apa masalahnya? Aku tidak... Aku sedang mencoba mencari tahu kenapa dia menghentikanku. Kamu tidak punya tiket sekarang. Kamu ada di taman. Sekarang ini termasuk menggunakan layanan tanpa membayar. Jadi, ayo pergi. Aku melakukan pencurian layanan. Sekarang kamu memang begitu. Kamu sekarang berada di taman ini tanpa tiket. Jadi ayo kita ke sini. Aku sedang mencoba mencari tahu kenapa pria ini menghentikanku. Dia terus mencoba menghentikanku dari seseorang. Aku bahkan bukan bagian dari komunitas. Ayo kita pergi dan kita akan bicarakan ini di kantor. Ayo pergi. Aku seorang polisi dari kepolisian Orlando. Jadi ayo jalan. Biar aku telepon dulu. Kamu bisa menelpon saat sudah di dalam. Aku sedang mencoba mengambil tiketku. Nanti kamu bisa masuk ke sana dan menelpon di dalam. Tapi kita akan masuk ke kantor. Aku tidak harus masuk ke kantor. Kalau menurutmu aku harus pergi, aku bisa pergi. Aku tahu. Ayo masuk ke kantor. Aku tidak perlu masuk ke kantor. Dengar, aku seorang polisi. Aku memberimu perintah yang sah. Jadi kamu bisa pergi tanpa borgol. Atau aku akan memborgolmu dan membawamu ke sana. Dengar, jadi jalan sendiri. Aku tidak perlu masuk ke kantor. Kalau kamu ingin aku pergi, aku bisa pergi. Tidak, sekarang kamu ada di taman yang seharusnya tidak kamu masuki. Aku punya tiket. Ibu mertua aku yang memegang tiketku. Tapi untuk sekarang, kita akan masuk ke sana. Tidak, aku tidak butuh bantuan. Dan beritahu ibuku. Aku memberimu perintah yang sah. Tuduhan pertamamu. Aku sudah dikenai tuduhan selama lebih dari sebulan. Mereka mengikuti aku, menelpon aku. Kalau tidak, kami... Kalau tidak, kita pastikan saja dia keluar. Mereka sudah masuk. Dihukum mereka di sana. Mereka hukum. Mereka mengikuti ibu mertua. Mereka sudah masuk. Mereka ibu. Mereka 7. Baiklah, kalau kamu tidak masuk ke kantor sekarang, kamu akan masuk penjara. Kamu dengar aku? Bawa saja aku ke penjara. Sayang. Tapi kamu tidak akan. Berbalik. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Letakkan tanganmu di tiketku. Sentuh aku. Mama, di tiketku. Oscar 371. Saya sudah melawan dan saya punya pintu masuk. Bisakah saya mendapatkan yang lain?
Saya butuh kamu pegang lengannya, biar saya... Biar saya taruh ponsel saya di tas. Yang mana? Beri saya. Yang mana? Beritahu saya. Di... Telepon, Pak. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. Oscar. 371. Bisa minta 45. Tapi saya dapat tiket. Ini gila. Tunggu sebentar. Kamu sudah punya tiket. Kita sudah. Aku punya tiket. Aku juga punya tiket. Kamu tidak membiarkanku melihat tiketku. Aku tidak bisa. Dia sudah dapat tiket. Dia sudah dapat tiket. Dia sudah dapat tiket. Aku akan segera mendapatkan buktinya. Ambilkan ponselku dari sana. Bukan, aku. Bisa aku. Dia dapat tiket. Dia dapat tiket. Kalian lagi ngapain? Kalian harus ikut campur dalam urusan ini ya. Sekarang aku dari mana? Aku tidak tahu. Bagaimana denganmu? Aku takut. Bisa tolong ambilkan ponselku untuk suamiku? Sayang, ambil punyaku. Ambil ponselku. Aku datang ke sini demi anak-anakku. Bro. Bisakah kamu ambilkan ponselku untuk suamiku? Dia kena tilang. Aku akan menjemput dia. Bisakah kamu ambilkan ponselku untuk suamiku? Bisakah kamu hubungi suamiku di ponselku, Pak? Aku dapat kaleng. Aku kena tilang. Kamu tidak memberiku kesempatan. Ya, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kamu tidak memberiku apa-apa. Seharusnya aku lari dari kalian. Kalian. Itu sudah termasuk melawan. Jadi berdirilah. Aku tidak bisa, sayang. Berdirilah. Menurut laporan polisi, dia memanggil suaminya yang sedang berada di taman dan polisi akan menemuinya nanti. Menurut polisi, dia banyak bicara, tapi apa yang tidak dia ungkapkan akan kamu lihat. Aku peduli. Aku nggak peduli. Sial, pergi dari sini. Ayo kita kembali, sayang. Berdiri. Itu yang sedang kita katakan. Berdiri. Oke, hei, pastikan kamu tetap di sana. Orang ini memasang rantai samping di dua sisi. Ini. Rasis. Dan saya punya tiket yang sah. Kamu benar-benar brengsek, sobat. Siapa yang bilang saya nggak punya tiket? Dan saya melawan penangkapan. Karena saya punya tiket. Kamu bilang saya nggak punya tiket untuk hari itu. 1, 2, nggak ada? Ketika saya dapat tiket telepon di kantor, kami akan ke petugas komunitas di balai kota. Anda bisa lewat jalur keluar. Jika kita mungkin secara verbal penting. Oke sayang, ya, Oscar 371. Saya dapat. Aku akan menemuimu di 371. Aku ada kode 1015. Kode 10-4. Kamu harus bersyukur kamu seorang polisi. Aku serius soal itu. Silakan duduk. Kamu harus bersyukur kamu seorang polisi. Orang ini ngomong apa sih? Menurutmu ini bakal bikin aku jadi bodoh? Aku nggak peduli. Bukan itu intinya. Kalau saja kamu bersikap seperti wanita normal. Kamu nggak akan seperti ini. Kamu pasti sudah ada di rumahku. Tidak, kamu tidak melakukannya. Duduk. Aku sedang berdiri. Apa yang tidak kamu mengerti? Apa yang tidak kamu mengerti? Saya seorang polisi. Saya JS. Panggil sersanmu. Panggil sersanmu. Saya ingin sersanmu. Duduklah, duduk. 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 Serius. Duduk. Serius. Ya Tuhan.
Kearney diberikan peringatan tertulis larangan masuk dan diberitahu untuk tidak pernah kembali ke taman hiburan itu. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Masuk ke mobil. Itu yang dia katakan. Masuk ke mobil. Serius? Sekarang juga. Serius. Masuk ke mobil. Serius? Ingat suami itu? Polisi melecaknya. Dan meskipun dia bisa memberikan beberapa informasi, dia tidak memiliki satu hal yang benar-benar mereka butuhkan. Apakah itu istrimu? Apakah kamu membawa KTP-nya? Yo, dia masuk penjara. Mungkin ya. Sekarang dia pasti sedang melawan. Melawan? Ya, melawan saat ditangkap. Bagaimana dia bisa melawan kalau dia punya tiket? Bagaimana dia bisa melawan kalau dia punya tiket? Saya tidak yakin. Dengar. Saya bukan mau debat. Saya hanya butuh KTP-nya atau... Apa? Atau apa? Ya, aku bisa tanya dia, dan itu akan jadi tuduhan lagi. Aku nggak mau ini jadi tuduhan tambahan. Tapi, karena kalau dia nggak mau kasih ke aku, dia juga nggak akan memberikannya. Jadi maksudku sekarang, dia nggak dalam kondisi untuk kasih ke kita. Itu sebabnya aku coba datang ke kamu, supaya dia nggak kena. Supaya dia nggak kena tuduhan lagi. Itu bro. Kalian semua sakit. Sialam ini. Kita sudah selesai. Berapa besar uang jaminanmu untuk itu? Itu hanya untuk penangkapan saja. Saya akan memberikan semua informasi itu setelah saya bicara dengan petugas penangkap lainnya. Saya hanya berusaha agar dia tidak kena tuduhan lagi, karena dia sangat marah. Karena dia dijatuhkan ke tanah dan dia dapat surat tilang. Saya baru saja sampai di sini, saya hanya berusaha. Saya hanya berusaha menaikkan dia hari libur. Iya. Kami pasti akan memberikan semua itu kepada Anda sebentar lagi. Ini nggak masuk akal, bro. Nggak masuk akal. Bilang ke dia, saya bilang karena dia sudah tenang. Bro, saya rasa itu paspornya. Saya sudah pegang paspornya. Saya nggak bisa menemukan identitasnya. Saya nggak tahu di mana identitasnya, tapi ini paspornya di sini. Boleh saya pegang itu sebentar? Dia masih ribut di belakang sana. Saya nggak tahu, saya jalan ke sini. Tapi ya, dia masih ribut, dia nggak mau masuk mobil. Dia nggak mau masuk mobil yang mana? Bu, suami Anda nggak ada di sini untuk meringankan tilang ini. Oke. Dan saya harus tanya ke Anda. Ini memang harus saya tanyakan. Apakah Anda sudah minum alkohol hari ini? Saya memang sudah minum hari ini. Apakah Anda menggunakan narkotika ilegal hari ini? Saya tidak menggunakan narkoba. Oke, saya harus bertanya. Saya tidak menuduh Anda apa-apa. Saya bahkan tidak pernah mengemudi ke kota X. Saya tidak menggunakan narkoba. Oke, tapi cuma minum saja. Oke, baiklah. Jadi... Seperti yang saya bilang, anak-anak saya sedang libur sekolah. Mereka belum pulang ke rumah. Anak-anak saya sedang libur sekolah daring. Saya juga sedang libur. Semakin sering saya keluar dan menduga akan dibanting ke tanah, itu berdampak pada anak-anak saya. Nah, Bu, saya tidak ceroboh. Saya mengerti. Saya bilang ke mereka kalau saya punya tiket. Tapi tidak, kami belum melihat tiket-tiket itu. Bagaimana kamu akan menunjukkan tiket-tiket itu? Suaminya, suamimu. Saat saya berjalan keluar untuk memberikan tiket saya kepadanya, dia tidak mengizinkan saya untuk menunjukkannya. Di mana? Di mana tiket yang akan kamu berikan kepadanya? Itu yang saya tanyakan. Ponsel saya dan semuanya tidak ada di tempat lain. Kami punya ponsel Anda. Oke, berikan informasi itu. Saya tidak tahu. Oke. Baiklah, oke Bu. Semua masalah itu hanya karena tiket yang katanya tidak bisa dia tunjukkan, taman yang tidak akan pernah dia lihat lagi, dan suami yang bahkan tidak bisa menemukan KTP-nya. Kamu bisa menuangkannya untukku kan? Aku lebih baik tidak. Oke. Tersan, oke. Andrea, bisakah kamu mengawasi mereka? Ini toko saya di Jalan Sedaka. Saya di toko kamar tidurmu. Oke, kamu baik-baik saja? Tidak, saya tidak senang. Saya harus menahannya sebentar. Saya akan memasang 2 borgol.
Kamu baik-baik saja, nak? Selamat malam, saya Andrew Hill. Senang bertemu denganmu. Kamu tahu itu kan? Ayo. Kamu bilang yang ini atas nama Hertz. Iya. Aku cuma butuh seseorang untuk mengurusnya, karena dia perempuan. Dan setauku dia belum digeledah atau semacamnya. Jadi aku cuma ingin memastikan ada yang dikirim untuknya. Tapi rekanku di sini untuk membantuku dengan bantuan medis. Aku akan menemuimu di taman. Maksudku, kalau mereka melihatku menyetir, aku pasti sedang mabuk. Mereka pikir aku sedang keluar, ya. Mereka mengemudi dengan kasar. Sebenarnya dia sedang membuatmu lebih nyaman sekarang. Iya, benar. Halo Bu, jadi kamera kami sedang merekam. Rekan saya ada di sini bersama saya ya. Saya akan memeriksa Anda sebentar untuk memastikan Anda tidak membawa senjata ya, oke? Ayo, pergi. Ada sesuatu di pinggang Anda? Saya hanya memberitahu semua orang, Bu. Ketika Anda pergi ke penjara, mereka akan memeriksa seluruh tubuh Anda. Pemindaian. Apakah Anda membawa sesuatu yang bisa jadi ilegal atau sesuatu yang tidak boleh Anda bawa ke dalam penjara? Hati-hati dengan yang satu itu. Mari kita lewat sisi ini saja. Jadi kami hanya ingin memastikan lagi dengan Anda, karena Anda seorang wanita, Anda tahu, bersikap sopan dan tidak. Anda tahu, hanya ingin memastikan lagi, bahwa Anda tidak membawa apapun yang bisa jadi ilegal atau barang terlarang di penjara. Saya suka bagaimana ini, Anda tahu. Oke, itu saja. Saya berusia 26 tahun, saya yakin begitu. Saya bukan seorang kriminal. Kerja bagus. Aku dapat nilai 20. Ya. Ada banyak hal yang bisa kamu sukai, jadi... Oke, tunggu, jangan. Coba jelaskan padaku. Aku tidak harus melakukan apa-apa. Kamu memeriksa aku. Aku punya 19. Kamu bisa lihat semuanya. Nah, itu dia, tidak apa-apa. Lalu aku masuk ke sini sekarang. Aku akan melihat-lihat di sini, lalu aku akan mengerjakan kode untuk kita. Biarkan dia masuk ke sini. Dia akan mendekatiku dengan cara yang berbeda. Aku juga akan memberikan respon yang berbeda. Tapi dia mendekatiku dengan kasar. Jadi dia mendapatkan respon seperti itu. Jangan dekati aku seperti itu. Seperti yang sudah aku bilang, aku bukan penjahat dan aku punya tiket. Shannon Carney didakwa masuk ke tempat hiburan secara ilegal dan melawan petugas tanpa kekerasan. Catatan pengadilan menunjukkan dia dibebaskan dengan jaminan, tapi kemudian tidak hadir di pengadilan. Surat perintah penangkapan pun dikeluarkan. Dan sampai sekarang dia masih belum muncul. Ngomong-ngomong, kamu tahu apa yang menakutkan? Kamu tahu apa yang benar-benar menakutkan? Kebocoran data. Iya, informasi pribadimu, namamu, nomor teleponmu, alamatmu, semuanya berisiko bocor. Itulah kenapa saya ingin kalian semua menjaga data kalian tetap aman di internet. Begini caranya. Incogni. Incogni melacak dan menghapus data pribadimu dari berbagai situs, termasuk direktori online, situs pencarian orang, bahkan basis data komersial. Dan ternyata, basis data itu punya informasi saya. Dalam beberapa hari, Incogni berhasil menghapusnya. Menggunakan Incogni itu sangat mudah. Kamu hanya perlu membuat akun, dan Incogni akan mengurus sisanya. Dan fitur penghapusan khusus pada paket tak terbatas mereka memungkinkan kamu mengirimkan tautan tertentu yang akan diselidiki dan dihapus secara pribadi oleh para ahli privasi mereka. Mereka tidak bisa menyakitimu jika mereka tidak bisa menemukanmu. Gunakan kode After Hours di tautan di bawah ini dan dapatkan diskon 60% untuk paket tahunan di incogni.com/afterhours. Ayo! Kalian harus berhenti! Tidak! Yo, lepaskan aku! Aku mabuk! Yo, incogni.com/go, after hour, mabuk! Aku mabuk. Aku sama sekali tidak melawan. Dalam kasus berikutnya, kita masih berpesta di Universal Studios, di mana kali ini 4 orang diduga mengira taman itu adalah kamar mandi pribadi mereka. Benar sekali. Menurut polisi, mereka tertangkap buang air kecil di tempat umum, padahal ada keluarga di mana-mana. Saya tidak mengerti. Bro, masalahnya adalah kami sudah mendengar ini berkali-kali. Oke, kami punya kamera hanya untuk membuktikan bahwa kamu kencing di tempat yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kamu kencing di luar, di tempat yang tidak seharusnya. Oke, jadi yang akan kami lakukan sekarang, kami akan mengambil data dirimu, oke? Dan kami akan mengusirmu. Itu saja yang kami lakukan. Jelas dan sederhana. Oke, lalu kami juga dengar. Lihat, kamu, tidak, kami tidak. Kami juga dengar apa? Kami juga dengar apa?
Kami mengusir kalian. Oke, kami dengar kalau rombongan kalian sedang bikin keributan sekarang. Kamu yang baru saja buang air kecil di tempat yang tidak seharusnya. Baik. Bisa ada videonya? Aku tidak akan menunjukkan apapun padamu. Kalian tidak peduli pada kami. Aku tidak akan menunjukkan apapun padamu. Kami tidak pernah melakukan apapun. Apa yang kamu bilang? Kami tidak pernah melakukan apapun. Kami tidak pernah melakukan apapun. Kalau kamu punya video, kamu bisa tampilkan videonya dan tunjukkan padaku. Kalau kamu tunjukkan videonya, Kami akan pergi. Baiklah, kami mengusir kalian. Kami tidak pernah melakukan hal itu. Karena itu, kamu akan diberi surat larangan masuk. jadi bisakah saya mendapatkan pembalian dana saya? Kamu bisa bicara dengan layanan tamu kalau mau. Itu bukan bagian saya. Bagian saya adalah keamanan. Baik. Jadi Patrick, Pak, ya, saya akan sebenarnya. Kamu bisa. Bicaralah dengan layanan tamu. Ingat. Bisakah saya mendapatkan kartu identitas saya kembali, tolong? Setelah kami selesai dengan kartu identitas Anda, kami akan mengembalikannya. Baik, petugas perlu mengurus beberapa dokumen. Baiklah, kalian semua harus mulai berjalan menuju pintu keluar. Kalian semua masuk tanpa izin di area Universal Studios. Kita masuk tanpa izin. Kami baru saja membeli tiket. Apa yang kita langgar? Aku yang membeli tiketnya. Maaf. Jadi, apa yang kita langgar? Ini properti pribadi. Apa maksudmu? Aku membelinya atas namanya. Tunggu sebentar. Pergi dari sini. Tunggu sebentar. Aku punya namanya. Secara harfiah. Seluruh jasanya sekarang juga. Apa yang kita langgar? Lihat, kami punya foto-fotonya. Apa masalahnya? Kalau begitu, aku akan mencarimu. Hei, jangan. Kamu bersamaku. Kamu bersamaku. Kamu maunya berada. Di dekat orang-orang berusia 25 tahun. Tunggu dulu. Hei, jangan. Oke, aku punya identitasnya. Tunggu dulu. Teman-teman, ayo, kita pergi. Ayo mulai jalan ke arah pintu keluar. Oke. Sini, mulai jalan ke arah pintu keluar. Nggak bisa lakukan ini. Ini gila. Tolong aku. Ayo. Serius kayak gitu. Ya, kecuali kita apa yang sedang dibicarakan. Oke, sini. Ayo, jalan saja. Ayo, jalan ke sini dan kamu bisa bicara. Kamu bisa ceritakan padaku. Siapa sih pengawasnya? Tidak, aku tidak mau polisi kehilangan itu. Bukan, aku pengawasnya. Dan kamu bisa bilang ke mereka tentang itu. Tidak, tahan dulu. Bisakah saya bicara dengan pengawas? Di pintu keluar, kamu hanya mengambil jeli tanpa izin. Saya tidak mengerti. Saya sudah bayar tiket saya. Jadi mereka diberi satu tugas. Berjalan ke pintu keluar. Tapi sebaliknya, itu berubah menjadi parade hinaan setiap beberapa langkah. Dan kelompok ini akhirnya mendapatkan jauh lebih banyak dari yang mereka harapkan. Beri saya KTP-mu. Tidak. Saya jalan. Bisa saya dapatkan nomor KTP Anda? Saya jalan. Sebutkan nomor KTP Anda, tolong. Ayo, pergi. Dia sepertinya bukan orangnya. Hei, biar aku hentikan. Dia berhenti sekali lagi, dia melakukannya lagi. Nah, itu dia. Aku sedang bicara tentang apa yang kalian lakukan. Kamu terlalu banyak, kamu harus mulai ngambil. Tidak. Levi, tidak, jangan main-main sama aku. Jangan sama aku. Mereka, bro. Baiklah. Aku akan mulai menghidupkannya lagi, bro. Yang pertama, dapatkan. Kamu akan bersenang-senang dengan yang kita dapatkan langsung. Keren. Hei, tidak. Tiara. Kamu bukan polisi. Berhenti. Jangan melawan. Letakkan tanganmu di belakang. Kamu ditangkap. Letakkan tanganmu di belakang. Kamu ditangkap. Letakkan tanganmu di situ. Dasar bodoh. Kamu sudah dapat borgol. Kamu paham maksudku? Kamu aman. Oh, sama-sama. Ya. Halo, paham? Tidak, kemari. Ke sini. Tidak. Aku tidak mau. Kamu butuh borgolku. Kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu. Bawa saja aku. Duduklah, baiklah. Aku bahkan tidak duduk di sana. Duduk, kau tahu? Kamu anak jalanan. Kamu bahkan tidak melakukan apa-apa. Kamu nggak bisa masuk, bro. Kenapa kamu melakukan itu? Kami nggak bisa mengantarmu. Tidak. Masuk. Kita harus bawa dia ke kantor keamanan di atas sini. Jangan ambil radionya. Kamu bukan seorang... Kamu adalah... Baiklah. Aku mau kamu. Untuk mengusirnya. Aku sedang berusaha membantu. Baiklah, mari kita lihat di sini. Jangan masuk ke sini. Radio terputus. Sedang menuju ke sini. Bukan aku yang sedang menuju.
Ini aku. Bawa mereka ke sini. Ini aku. Ini rusak. Ini rusak. Ini Isiannya. dirompi kamu. Lakukan itu. Baiklah, hampir selesai. Bangun. Tersandung. Punyamu Kakimu adalah mereka. Hei, berhenti. Oke, kamu bahkan bukan polisi. Kamu bahkan bukan polisi. Aku akan membuatmu terjebak. Seratus enam dan 105 yang. Business. Mereka datang. Aku musuh, aku tidak. Kenapa aku mengikuti ini di musim semi? Kenapa kalian semua melakukan ini? Kenapa kalian semua melakukannya untuk kalian sendiri? Boleh aku coba untuk... Ludahi aku lagi. Ludahi aku lagi. Aku tidak pernah meludahi kamu. Kalau begitu, alihkan pandangan. Aku tidak pernah bicara. Alihkan pandanganmu. Aku mama. Aku yang melakukannya. Berhenti merapikan diri. Ambil. Aku akan menaruhmu kembali di tengah kerumunan. Berhenti merapikan diri. Berhenti. Merapikan diri. Jangan menegang. Aku sudah bilang berhenti. Jangan. Jangan. Aku tidak pernah menyentuhnya. Jangan menegang. Kamu sendiri yang membuat dirimu seperti itu. Aku tidak mau jadi... Aku tidak mau jadi... Tapi penangkapan pertama itu baru pembuka saja. Seorang wanita, dia memastikan semua orang tahu hak mereka. Jangan suruh aku berhenti. Akhirnya jatuh ke tanah. Jangan sentuh. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Hei, pastikan kamu sudah selesai. Hei, pastikan kamu menggunakan jari. Hei, pastikan kamu berbaring. Pastikan kamu sudah selesai. Hei, pastikan kamu sudah selesai. Ini benar-benar tidak ada. Kamu benar-benar kacau. Kalian semua tidak sopan. Dia terus bersikeras bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi. Sekarang kamu kena dakwaan kejahatan karena menyerang petugas penegak hukum. Kamu bukan anak baik dan aku akan bikin kamu masuk rumah sakit. Mengerti? Ayo. Kamu akan berakhir seperti ini untuk sementara waktu. Jangan nendang lagi. Atau kakimu juga akan diikat. Mengerti? Seperti yang dia bilang. Mulai. Kamu akan tetap di sini. Kamu akan tetap di sini. Turunkan. Beritahu aku kalau kamu sudah siap. Oke, usir saja dia. Aku siap. Aku belum siap. Aku siap. Baiklah, kamu akan tetap seperti itu. Dengar sini. Seperti yang aku bilang. Persetan denganmu, oke? Persetan, 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 persetan denganmu. Persetan denganmu. Persetan. Hei, ada apa denganmu? Hei, ada apa denganmu? Ada apa? Hei, anak-anak. Bisa aku bicara denganmu? Aku sedang bicara denganmu. Kamu sedang melihatku. Aku sedang bicara denganmu. Aku tidak pernah. Terima kasih. Siapa nama depanmu? Hei, lihat. Aku sedang bicara denganmu. Dengar, dengar, dengar. Kita akan menanyakan namamu. Kita akan lakukan itu saat kamu duduk. Kalau kamu mau duduk, kita akan menanyakan namamu. Kalau tidak, kamu bisa terus berteriak di lantai di situ. Oke? Kamu cuma mau terus berteriak. Aku sedang bicara dengannya. Sebuah kue untuk seorang bro. Aku tahu apa yang kamu bicarakan. Siapa yang aku pilih, aku tidak memukul siapapun. Siapa namamu? Tidak, sini. Sini. Dengarkan aku. Sini, dengarkan. Kalau kamu mau bicara, kamu bisa bicara. Kamu bisa bicara. Kamu bisa bicara, ajari anjing itu sopan. Kami akan meletakkannya di punggungmu. Dan kamu bisa berbohong atas namamu. Apa kamu akan bekerja sama? Ya, kemarilah. Apakah kamu akan menendang seorang petugas? Mematikannya? Tidak. Aku memberimu satu kesempatan untuk menyebutkan namamu. Apakah itu masuk akal? Apakah itu masuk akal? Ya, atau tidak? Ya.
Duduklah dengan tenang seperti orang dewasa. Siapa namamu? Aku tidak pernah memikirkannya. Siapa namamu? Kristal. Kristal siapa? Dari mana asalmu? Dari mana? Ini, dari lantai ini. Oke, lalu datang seorang rapper yang mengaku-ngaku sendiri, yang tiba-tiba ingat kalau dia punya hak. Ya, saya mencoba mengklaim cedera. Dia memukul saya. Dia memukul saya. Hei, cukup. Saya siap, bro. Saya sebentar lagi. Maaf. Sebentar lagi. Baik, itu akan muat. Apakah itu oke? Tidak, sebentar lagi. Jangan. Dia akan dituntut. Saya bukan pengiklan. Saya bukan seorang pengiklan. Kalau mereka tidak mau menerimanya, kita akan terjebak. Oh, tidak ada properti. Aku membersihkan semuanya. Tentu. Aku membersihkan orang-orang pertama yang akan memeriksamu. Oke, itu gila. Si botak ini membuatku terikat. Botak, terikat. Sial, apa-apaan ini? Aku bahkan gak ngapa-ngapain. Sialan kamu. Sial. Kita keluar dari taman. Itulah yang terjadi. Aku dapat. Itu adalah hukum setiap ide sialan. 3. Setiap kali saya bilang keluar, kami ingin mereka keluar. Jadi derajat backdraft kami 71. Investigasi. Mati saat kamu bisa lihat. Petugas, saya tidak bisa menggunakan lengan saya. Kalau kalian tidak memperbaikinya, saya tidak ada sirkulasi di Oscar 386 saya akan punya satu hotel. MiG 1015, Oscar 3. 86. Saya akan punya satu hotel MiG 1015. Ya, itu saya, ibu saya. Saya punya, lihat ini. Itu saya, ibu saya. Yo, masukkan ke mulut saya. Saya punya orang yang akan memeriksanya, kan? Jadi saya akan memukul mulutmu. Ayo bro, saya akan memukul mulutmu. Dia masuk ke tempat ini. Memukul mulutmu. Aku sudah lulus sekolah, hajar saja ke mulutmu. Dia yang di sana, yang botak. Ya, aku tahu yang kamu maksud. Pukul aku di sini. Pukul aku seperti yang kamu lakukan di sana. Pukul aku nggak tahu apa. Pukul aku seperti yang kamu lakukan di sana. Sampai jumpa. Lihat, aku nggak dengar kamu. Pukul aku seperti yang kamu lakukan di sana, bro. Apa masuk akalnya itu, bro? Apa-apaan sih? Apa maksudmu? Kami sudah bayar mahal, aku enggak. Kita sudah di sini dari tadi. Sudah sangat lama. Ya, tolong keluarkan airnya. Tolong keluarkan airnya. Kami ingin menghilangkannya. Tolong. Kami sudah memberi kalian pilihan itu. Pilihan. Aku tidak tahu dari mana kau dapat omong kosong itu. Sekarang aku pikir mereka bilang satu lagi. Waktu. Sekarang kau sudah di jalan. Apa yang kita lakukan? Kami sudah kasih KTP kami. Jadi apa masalahnya? Kalian tangkap kami tanpa alasan. Menurut laporan polisi, Freddy Castillo tidak hanya bicara saja dan akhirnya dia harus merasakan sendiri bahwa tidak ada wahana yang namanya melawan saat ditangkap. Yo, apa tuduhannya? Yo, kalian serius? Kita datang di waktu yang tepat. Itu gila, bro. Buat kalian memperlakukan aku seperti ini. Kalian serius? Kalian memukulku tepat di mulutku. Dan kalian mau menuntutku lagi. Kalian tahu maksudku? Apa masalahnya? Hei, kalian bercanda? Kita keluar dari sini, bro. Itu gila. Kalian bilang untuk mengantar kami keluar. Kami jalan keluar dan kalian malah narik kami. Kupikir kalian menganggap itu perlawanan, bro.
Ayo, itu sekarang. Kami punya kamera, tapi tidak rusak. Dan kalian semua langsung menyerang. Apa? Aku hampir saja, bro. Mereka semua langsung menyerang. Aku sudah dengar tentang hal ini 3 atau 4 kali. Seperti itu buatku. Apakah mereka orang lokal? Apakah mereka orang lokal? Hei, mereka semua punya kartu identitas Florida. Kami hanya ingin, ya, kami punya. Kami membawanya. Aku membawanya. Kami datang di waktu yang tepat dan kami perlu kalian yang mulai dengan kami. Ayo bro, kami cuma ingin pulang. Kamu tidak menanyakan apa-apa padaku. Kami akan pergi. Apa yang harus aku katakan? Itu akan masuk ke sini. Tapi kamu di luar. Kamu tahu, tidak begitu. Hei, itu saja. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia yang melakukannya. Kamu mendapat 4 tuduhan. Ancaman, mengancam penegak hukum karena mengepalkan tanganmu ke arahku, mengganggu ketertiban umum, melawan saat ditangkap dan masuk tanpa izin setelah diperingatkan. Semuanya terekam kamera. Juan Barrientos didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin setelah diperingatkan dan melawan petugas tanpa kekerasan. Hasil dari kasusnya tidak tersedia dalam catatan pengadilan. Freddy Castillo didakwa dengan pelanggaran masuk tanpa izin setelah diperingatkan, mengganggu ketertiban umum, melawan petugas tanpa kekerasan, dan mengancam petugas penegak hukum. Hasil dari kasusnya juga tidak tersedia dalam catatan pengadilan. Beatrice Espino menyatakan tidak membantah atas pelanggaran masuk tanpa izin setelah diperingatkan dan dakwaan perlawanan terhadapnya dibatalkan. Crystal Cardozo menyatakan tidak membantah atas penganiayaan berat terhadap petugas penegak hukum dan pelanggaran masuk tanpa izin setelah diperingatkan. Dakwaan mabuk yang mengganggu terhadapnya dibatalkan. Tapi kenapa aku? Di mana kuncinya? Di mana kuncinya? Aku seharusnya tidak pernah melakukan ini ke siapapun. Itulah alasannya. Kita lagi santai di Universal Studios, tapi kali ini kita ngadem di Volcano Bay milik taman ini. Seluncuran air, koram arus, dan untuk satu pasangan, liburan yang berubah menjadi penangkapan karena kekerasan dalam rumah tangga. Menurut polisi, Sophia Mickelson sedang berada di taman bersama pacarnya. Tapi ketika pacarnya memutuskan ingin pulang, situasinya diduga berubah menjadi kekerasan fisik. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Seperti saat dia minum sedikit saja, dia jadi agak gila. Baiklah, tapi itu tidak banyak memberitahu saya. Ya. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah dia mungkin mendorongku, tapi aku tidak terluka dengan cara lain. Apakah ada yang sudah menemukan mobilnya? Masih belum. Baiklah. Apakah ada yang sudah menemukan mobilnya? Apa? Mobil seperti apa itu? Lexus. Lexus hitam. Biar saya lihat seberapa dekat mereka saat Anda berbicara. Mereka masih mencari. Tapi dia bilang ada petugas keamanan di dekat mobil saya saat dia sedang mencari. Kamu bilang kamu tidak memilikinya. Ayo ke 41. Yang satu itu. Di dekat garasi. Aku akan menemuimu jam 5.41. Aku tidak tahu. Catat aku naik nomor 13 sekarang, tolong. Ya, itu dalam 4 hari. Sepertinya orang itu sedang mencoba meraih orang lain dengan tangan yang terjulur jauh. Aku tidak yakin apakah dia... Kami sedang melihat mikrofilm dan aku yakin. Aku tidak yakin apakah dia bersama anggota lain. Apa kamu bawa kunci? Aku sudah bawa semuanya. Cek data untuk Matthew Galena, pria kulit putih, tinggi 160 cm, 782 dari Ohio. Seharusnya dia mengendarai truk sport F250 warna merah. Ohio tag. Maksudku, aku bisa membukanya dan menutupnya. Seperti menguncinya lewat ponselku. Aku memang punya banyak barang pribadi. Aku udah tahu. Aku cuma nanya ke kamu, apa kamu punya? Iya. Iya, aku punya. Itu mobil aku. Aku yang mengemudi ke sini. Iya, dia sedang berlarian. Itu mobilmu? Maksudku, kamu tidak membayar apapun untuk itu? Itu ada di sana. Semuanya atas namaku. Ya, mereka sudah menghubungi mereka. Apakah mobilnya rusak? Apakah ini terbuka? 109. Jadi kalian sudah mendapatkannya? Ayo ke area samping sana. Kami belum tahu. Oke, baik. Kami akan menuju ke sana. Ini adalah cara mengucapkan selamat tinggal. Dan ini itu. Benar.
Tidak. Tidak, dia pergi saat superior tiba. Tapi saat ini, dia sedang bersama dia. Dan kita akan menuju ke sana. Ya, kita akan lakukan itu. Oke. Baiklah, kita akan menuju ke sana. Kamu mau naik van dan pergi ke sana, atau kamu mau segera pergi dari... Mereka juga punya yang mobile. Aku kembali mencari, pikir. Kirim dia kembali ke sana, tolong. Bagaimana dia bisa pulang? Apa kamu yang akan mengantarnya pulang? Seharusnya aku yang mengantarnya, karena aku bilang ke dia, "Hei, aku masih ingin menikmati waktuku di sini." Dia sudah naik gua. 2 wahana roller coaster. Dia jadi sangat agresif dan kasar padaku. Tidak, aku pergi sekarang. Aku pergi sekarang. Pergi sekarang. Kamu bisa menikmatikan seperti itu. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku sedang mencoba menikmati taman, tahu kan? Jadi kasih tahu aja sebelumnya, keamanan dan City Walk mereka punya aplikasi pelacak. Jadi kita semua akan pergi bersama-sama. Dia. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Semoga kalian bisa ambil barang kalian, dia ambil barangnya, dan selesai. Apakah saya harus? Apakah saya masih bisa menikmati waktu saya di sini? 26 bulan ya. Aku hanya Kemungkinan besar untuk dia tidak akan bisa tetap berada di area properti itu. Itu tidak masalah. Ya. Dia juga bisa menemukan jalan pulang sendiri. Apakah aku harus? Maksudku, bisa tak aku? Maksudku, apakah seseorang? Aku tidak bisa membukanya lewat ponselku. Tapi apakah seseorang bisa melihatnya? Maksudmu apa? barang-barangnya yang mana? Barang-barangnya yang mana? Ya, kita harus membawamu ke sana sekarang. Kita harus pergi tanya dia. Iya. Tapi aku bisa kembali kan? Tapi menurut laporan polisi, 2 karyawan Volcano Bay menyaksikan kejadian itu dan mereka memberitahu petugas bahwa dia yang menjadi agresor dan pacarnya hanya ingin pergi. Lalu, petugas melihat ada goresan di lehernya. Jadi, kamu bilang sekarang kalau dia melakukan kekerasan fisik padamu hari ini? Dari mana lagi aku bisa dapat ini? Oke, ini nggak bisa cuma asumsi. Aku tahu, jelas sekali. Kalau kamu bilang dia melakukan kekerasan padamu, maksudku, aku nggak akan dapat ini dengan cara lain. Aku nggak akan menggaruk. Oke. tapi cara kamu bilang ke aku, kamu cuma berasumsi kalau dia melakukan kekerasan padamu. Enggak, dia benar-benar melakukannya. Dia melakukannya. Soalnya, aku punya foto dia melakukannya. Ini bukan pertama kalinya dia mencoba mencekikku. Mana? Tunggu, apa? Jadi dia mencoba mencekikmu hari ini? Ya. Aku nggak tahu bagaimana lagi. Maksudku, kalau dia seperti... Dia akan melakukan ini padaku. Kamu tahu. Itu yang aku tanyakan padamu. Maksudku, Aku nggak bisa. Aku nggak bisa hanya berdasarkan asumsi. Oke. Ini bukan pertama kalinya dia. Apa? Saya akan ambil panel itu. Apakah mereka bersama pria itu? Mereka akan melewati Mason, teman-teman. Siapa namanya? Siapa nama pacarmu? Cristiano. Cristiano? Siapa? Dia sedang bekerja. Cilieruelo. Cilieruelo. Oke. Baiklah ya, hanya... Kurasa kamu masih mau ke sana? Ya, dia masih di 85 sekarang. Ya, jadi mereka akan jadi 51 di sana. Jadi kalau kamu bertemu mereka, tahan saja mereka sampai mereka tiba di sana. Oke, di mana? Di mana ini terjadi? Ini di sana. Oke, ini taman yang sangat besar. Di mana? Tepatnya di bagian mana di taman ini kejadiannya? Mungkin seperti di dekat ruang loker. Mungkin di dekat situ atau memang kejadiannya di situ? Hanya saja, aku tidak benar-benar mendengar kalau dia menyentuhku. Aku tidak seperti... Oke, kamu harus mengerti apa yang aku tanyakan padamu. Aku tahu. Jika dia menyentuhmu hari ini, Itu adalah peristiwa yang sangat penting yang terjadi. oke. Jadi ketika kamu duduk di sini dan memberitahuku, ya bagaimana lagi ini bisa terjadi? Aku tidak mau. Aku tahu. Aku butuh detail yang sangat spesifik tentang apa yang terjadi. Oke. Jadi kalau kalian terlibat perkelahian fisik, aku perlu tahu tentang itu dan apa yang terjadi. Bukan, lalu bagaimana lagi ini bisa terjadi? Ada banyak cara itu bisa terjadi. Kamu bisa saja sedang naik wahana lalu terluka. saya. Hanya naik 2. Wahana. Jadi itu tidak akan terjadi. Dia mungkin mencoba mencekikku, dan aku mungkin bergerak sehingga dia menggarukku. Oke. Aku mengerti, tapi ini bukan soal mungkin. Mungkin aku tahu, tapi oke. Itu Dia entah menyentuhmu dan melakukan sesuatu atau tidak. Oke, itu bukan asumsi. Ini bukan soal mungkin begini. Tidak, maksudku dia memang melakukannya, karena ini bukan pertama kalinya. kita tidak sedang membicarakan masa lalu.
akan membuat lubang di dalamnya. Jangan lihat, Billy. Aku rasa sudah selesai. Tidak, lihat ke atas. Oke, terima kasih atas propertinya. Lihat ke atas, coba. Lihat ke atas. Oke. Begitulah aku mengatakannya. Aku tahu. Tapi dia... Itulah kenapa dia melakukannya. Oke, lihat. Look up. Lihat ke atas. Kamu baik-baik saja, Steven, setelah kejadian itu? Iya. Kamu bawa semua barangmu. Gimana barang-barangmu? Tidak, tapi aku belum mau pergi. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku masih... Ya, aku mengerti, tapi kita akan butuh itu supaya kita semua bisa langsung sana, menghubungi mantanmu, dan mencari solusinya di sana. Sekarang ini sudah jadi masalah yang lebih besar daripada sekedar aku ingin tetap di taman, kan? Menurut laporan polisi, saat polisi berbicara dengan pacarnya, mereka melihat ada luka gores di kedua lengan bawahnya dan kemerahan di bahunya. Baiklah, jadi saat mereka mengumumkan lewat intercom bahwa taman akan ditutup, ada petir dan membuat dah. Jadi saya bilang ke Sofia Mikhausen, "Hei, kamu sudah siap? Ayo pergi." "Tidak, aku naik wahana." Jelas, aku melihat wajahnya. Aku sudah mengenalnya beberapa tahun. Dia agak mabuk. Saya bilang, "Baiklah, kalau begitu kamu tetap di sini dan saya akan mulai keluar." Jadi saat saya mencoba pergi, dia malah mulai mencakar saya, mencubit saya, mendorong saya. Dan saya bilang, "Baiklah, ayo sekarang. Di sini ada banyak orang." Jadi ada 2 karyawan yang bekerja di Volcano Bay. Ada seorang wanita pendek dan seorang wanita yang lebih tinggi. Dan saya bilang, "Hei, bisa kita panggil keamanan?" Dia bilang, "Kamu serius?" Saya bilang, "Iya." Dia bilang, "Oke." Dia terus berjalan. Dia memanggil keamanan. Jadi saya bilang, "Lihat, sekarang kamu sudah melibatkan keamanan. Lihat, kamu bertingkah." Jadi satu orang datang dan berkata, "Hei, ayo ke sini. Mari kita bicarakan baik-baik." Saat mereka menenangkannya, saya bilang, "Saya harus pergi. Ini. Saya sudah tahu. Ini bakal jadi kekacauan." Jadi saat saya pergi, saya bilang, "Hei, saya mau ambil barang-barang saya." Saya pergi ke ruang loker dan bilang ke cewek itu, "Hei, ini nomor lokernya. Saya butuh dompet dan KTP saya supaya saya bisa lanjut pergi." Dan dia bilang, "Ya, saya harus cek dulu." Saya bilang, "Nggak masalah. Ini." Saya bilang, "Itu dompet saya." Saya buka. Saya bilang, "Ini saya kan?" Saya senyum. "Ini KTP saya nggak akan ngeluarinnya." Saya masukkan lagi dompet saya, tutup loker. Saat saya berjalan pergi, dia bilang, "Apa? Kamu pergi?" "Iya." Jadi agresif dan saya langsung pergi. Jadi saat saya pergi, saya berjalan cepat, saya datang ke sini, saya bilang, "Hei, bisa buka pintumu, saya cuma mau ambil barang-barang saya." Dia bilang, "Akan memecahkan jendelaku, saya akan telepon polisi." Saya bilang, "Telepon saja polisi." Dia di sini mencari saya, katanya saya yang melakukan semua ini. Dan saya malah di sini melambai manggil dia. Jadi maksud saya, ayolah. Gadis ini jelas-jelas sudah tidak waras. Petugas itu punya cerita, luka-luka dan saksi-saksi di satu sisi dan di sisi lain. Tapi begini soal hukum. Hukum tidak peduli siapa yang memulai. Kau akan menangkapku? Kenapa? Akan kujelaskan padamu. Semua itu sebentar lagi. Tunggu. Jangan. Berhenti. Berhenti, tenang, berhenti. Aku akan menjelaskan semua itu kepadamu sebentar lagi, oke? Tidak, tunggu. Tapi kenapa aku? Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Tidak, tolong. Berhenti. Saya akan menjelaskan semuanya. Kepada kamu. Ayo, tolong. Jangan aku. Tolong, jangan aku. Tidak, tolong. Kamu harus berhenti. Tapi kenapa? Aku akan menjelaskannya padamu kalau kamu berhenti dulu. Terima kasih. Oh. Ya. Apa maksudnya ya? Kamu punya kuncinya di dalam tas. Tidak, kuncinya ada di sana. Kuncinya ada di sini. Tunggu, tapi kenapa? Aku akan jelaskan padamu. Tunggu sebentar. Di mana kuncinya? Di mana kuncinya? Tapi kenapa aku? Oh, ini aku tidak. Kenapa aku? Di mana kuncinya? Di mana kuncinya? Kuncinya ada di sana. Oke. Kuncinya ada di saku atau cuma ada di sana? Tidak, kuncinya cuma ada di sana. Oke. Maksudmu, meskipun begitu, aku akan menemuimu nanti. Kenapa aku sih? Petugas.
Saya akan menjelaskannya padamu. Kamu harus berhenti. Saya akan menjelaskannya padamu. Biarkan kami menyelesaikan bagian ini dulu. Lalu saya akan menjelaskannya padamu. Tenang saja. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Kenapa? Berbaliklah. Ayo. Dengar tidak? Kenapa? Iya. Kenapa aku? Hadapilah. Mobil. Ya. Lisa Park. Apakah kamu membawa sesuatu yang bisa memotong, menusuk, atau menggores saya? Menyakiti saya atau hal semacam itu. Kenapa saya? Saya akan memberitahumu. Hadap ke mobil. Leparkan kakimu. Apa? Karena aku bilang aku tidak ingin menuntut. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi apa yang sudah aku lakukan? Duduklah di mobil. Aku akan jelaskan semuanya padamu. Bisa aku setidaknya ambil ponselku? Iya. Duduklah di mobil. Tapi apa yang sudah aku lakukan? Duduklah di mobil. Masuk lebih ke dalam mobil. Oke, dengarkan aku. Oke, sekarang waktumu untuk mendengarkan. Jangan menyela. Jangan bicara. Dengarkan, oke? Dilihat dari insiden yang terjadi, oke? Kamu tidak bisa memberitahuku apapun tentang apa yang terjadi. Tapi dia punya penjelasan yang sangat spesifik dan detail tentang apa yang terjadi dengan luka-lukanya. Oke. Dan aku tidak punya. Aku hanya memintamu untuk mendengarkan. Oke, maafkan aku. Oke, kamu tidak melakukannya dengan baik. Oke. Berdasarkan hubungan kalian. Oke. Kalian sedang berpacaran. Dan mereka bilang kekerasan dalam pacaran. Oke. Berdasarkan keterangan tentang kejadian ini yang saya terima darinya, yang dia tulis dalam pernyataan tertulis di bawah sumpah. Kamu diidentifikasi sebagai pihak yang memulai kekerasan. Itulah sebabnya kamu ditangkap, oke? Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk menceritakan apa yang terjadi. Kamu tidak bisa memberiku cerita apapun. Aku tidak akan pernah melakukan ini pada siapapun. Itulah alasannya. Tolong, bolehkah aku melakukannya sekarang? Lalu, saat kalian pergi ke pengadilan, kalian selesaikan semuanya di sana. Tapi aku hanya berpegang pada apa yang aku punya sekarang. Dan itu saja. Tolong jangan lakukan itu. Aku bukan dari sini. Tolong. Masuk ke mobil. Tolong, duduk di mobil. Tolong, duduk di... Maaf. Sophia Michelson pergi ke Volcano Bay untuk bermain seluncuran air dan pulang dengan sepasang borgol serta larangan masuk. Catatan pengadilan menunjukkan dia didakwa atas penganiayaan. Hasil dari kasusnya tidak tersedia untuk umum. Teman-teman, aku benar-benar kenapa kalian tadi pergi ke lokerku? Aku baru saja membawa kalian ke loker. Apa? Kasus berikutnya membawa kita ke Cedar Point, Ohio dengan wahana roller coaster, keseruan keluarga, dan Cheyenne Chaplin yang menurut polisi baru saja dikeluarkan karena mengeluarkan ponselnya saat naik wahana. Namun, disinilah dia kembali ke taman dan berhadapan langsung dengan petugas yang sama sekali tidak mentolerir orang yang diduga masuk tanpa izin. Kamu sudah diberitahu untuk tidak kembali. Loker itu, hentikan. 52 bisa datang ke Tops, ada 26 di sini. Aku sedang mengambil barang-barangku dari loker. Kamu ditangkap, berhenti. Aku sedang mengambil barang-barangku dari loker. Berhenti melawan. Boleh aku ambil barang-barangku dari loker? Kalian tidak bisa menahan barang-barangku. Berhenti melawan. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Boleh aku ke lokerku? Biarkan aku ke lokerku. Tidak ada yang menyebut soal loker. Dan teman-temanmu bisa mengambil barang-barangmu dari loker. Biarkan aku masuk ke lokerku. Tidak. Itu sudah bukan pilihan lagi. Sekarang kamu ditangkap. Menurut laporan polisi, petugas mengatakan Chaplin tampak mabuk dengan mata sayu, bau alkohol, dan sikap konfrontatif setelah dia diantar keluar dari taman. Kamu di mana? Aku tidak pakai sepatu. Aku tidak punya ransel. Aku tidak punya. Ransel, baik. Saya sudah mengamankan satu orang. Saya akan menuju ke arahmu. Boleh aku ke lokerku dulu? Aku harus ke lokerku. Ayo pergi. Hei, tolong antar aku ke lokerku. Serius, aku punya loker. Aku harus pergi ke lokerku. Oke, masuk teman-teman. Berhenti. Jangan melawan. Jalan saja. Kamu hanya membuat semuanya jadi lebih sulit untuk dirimu sendiri. Oke, aku nggak bisa kabur dan aku nggak bisa pergi. Tolong kamu. Kalian serius deh, biarin aku ambil barangku dari loker. Ada apa sih sama kamu? Ada apa sih sama kamu? Kami sudah sangat jelas bilang kamu tidak boleh masuk lagi. Tapi kamu langsung abaikan peringatannya. Biar aku ambil barangku dari loker.
Biar aku ambil barangku dari loker. Lokernya ada di dekat penjaga gerbang. Itu bener-bener loker nomor 1324. Beneran boleh? Aku nggak bisa ambil barang dari lokerku. Kenapa aku nggak bisa ambil barang-barangku? Kenapa aku nggak boleh ambil barang-barangku? Aku nggak bisa ambil kunci mobilku. Karena kami sudah bilang tidak. Kamu tadi nggak bilang apa-apa soal loker kan? Karena aku sudah bilang. Aku bilang aku punya barang-barangku di loker. Kamu harus menelpon teman-temanmu. Ya Tuhan. Kalian ini keterlaluan. Tapi polisi bilang ceritanya jelas tidak meyakinkan. Menurut laporan polisi, petugas mengatakan dia tidak pernah menyebutkan loker saat pertama kali bertemu dengan petugas keamanan atau petugas polisi yang pertama datang. Kamu bisa saja menelpon seseorang. Kamu bisa saja meminta bantuan keamanan. Masih banyak pilihan lain yang bisa kamu lakukan selain hanya masuk kembali atas kehendakmu sendiri. Keluar, aku bukan orang yang buruk. Tidak, kami bukan orang jahat. Aku tidak melakukannya secara langsung, bro. Tidak, kami tidak bilang begitu. Apa sih yang sebenarnya aku lakukan salah? Menerobos tanpa izin. Kamu dikeluarkan. Kamu tidak boleh mengeluarkan pisau. Tapi aku nggak percaya. Masa aku nggak bisa dapat peringatan dulu gitu? Kamu sudah diperingatkan. Kami sudah bilang jangan kembali lagi. Tidak. Otak juga mikir kenapa aku diusir dari awal. Jadi ya, aku mengeluarkan ponselku waktu main finger twister. Aku pakai kacamata hitam di wajahku. Aku seperti temanku membawa tasnya di atas poster jari. Dengar, aku sudah bilang kalau kami tidak menegakkan kebijakan Cedar Point. Tapi kalau mereka bilang kamu harus pergi, ya kamu harus pergi. Aku cuma ingin pergi ke lokerku. Aku bisa tunjukkan pesan-pesannya. Aku benar-benar bilang ke kamu, temanku. Aku bilang, aku dikeluarkan. Aku mau ke loker, ambil kunci. Aku akan ketemu kamu di mobil. Kamu asalnya dari mana? Kanada. Iya, apa kamu harus? Pergi ke Kanada. Aku membayar $300. Iya, $300 untuk ini. Apa? Kamu tidak akan memasukkan aku ke sini? Kamu yang masuk ke sana. Tidak, aku tidak mau. Kamu yang ditangkap. Kamu yang ditangkap. Tidak, aku tidak. Teman-teman, tolong hentikan ini. Kamu nggak punya saku. Kamu nggak bawa apa-apa. Nggak. Aku benar-benar mau ambil kunci supaya aku bisa duduk di mobilku. Lebarkan kakimu. Kamu bercanda, kan? 531, tidak ada orang yang diturunkan. Saya akan kembali bertugas. Tidak. Ini. Pak, James. Apa maksudnya apa, teman-teman? Sungguh, aku benar-benar ingin. Aku hanya ingin pergi ke lokerku. Aku nggak tahu kenapa, sungguh, aku masih punya loker. Kami sedang mengurusnya. Kami akan kembali bertugas. Aku akan membuat laporannya. Kamu mau membawa dia? Aku tidak tahu apakah kamu sudah dapatkan identitasnya atau belum. Baiklah, tadi dia sudah kasih semuanya ke mereka. Biar aku telepon Ross sebentar. Cari tahu apa yang dia dapatkan dan apakah dia memberikan identitas. Aku kira itu ada di locker, maksudnya di mobil. Oke. Cheyenne, apakah identitasmu ada padamu? Tidak. Di mana itu? Di dalam loker. Oke, jadi dia memberikan kartu identitasnya kepada petugas keamanan saat dia dikeluarkan. Jadi seharusnya dia masih memilikinya. Jadi teman-temanmu masih ada di taman. Begitu, aku tidak ingin mengganggu teman-temanku. Aku hanya ingin pergi ke lokerku. Oke, baiklah. Ya, itu tidak akan terjadi lagi. Aku memberitahumu sekarang. Itu tidak akan terjadi. Kamu akan dibawa ke penjara county. Tidak, aku tidak akan. Iya, kamu akan. Karena aku kembali ke kendaraanku. Ya. Kamu sudah dilarang masuk ke sini. Jadi kamu akan didakwa atas tindak pidana masuk tanpa izin. Tidak, aku tidak. Jadi dengarkan, itulah kenapa aku memberitahumu. Aku memberitahumu untukku. Telepon teman-temanmu. Tolong jangan lakukan ini padaku. Kamu telepon teman-temanmu dan beritahu mereka bahwa mereka bisa menjemputmu di sana. Tolong jangan lakukan ini padaku. Apa kamu bisa mendengarku? Telepon teman-temanmu. Telepon teman-temanmu. Telepon teman-temanmu. Cheyenne Chaplin didakwa dengan tindak pidana masuk tanpa izin dan melawan penangkapan. Menurut laporan polisi, teman-temannya tetap mengambil barang-barangnya dari loker. Jadi, perjalanan terakhirnya hari itu bukanlah naik roller coaster, tapi ke penjara daerah. Hasil dari kasusnya tidak tersedia dalam catatan pengadilan. Turunkan senjatamu. Lepaskan lencanamu, bro. Temui aku di luar. Kau gila? Tidak. Beberapa orang datang ke Universal untuk wahana, beberapa untuk karakter-karakternya. Tapi polisi mengatakan bagi Omar El Sayed ada hal lain yang menjadi tujuannya.
Menurut polisi, dia diduga menargetkan sebuah keluarga yang mengenakan busana keagamaan, menabrak salah satu dari mereka dengan bahunya, mengejar seorang remaja, dan mengucapkan kata-kata menghina. Jadi pihak keamanan Universal ingin dia pergi. Saya hanya mencoba memastikan, rupanya dia terlibat dalam pertengkaran dengan tamu lain. Tamu tersebut saat ini berada di Comedy Strip Cafe. Jadi, sepertinya mungkin terlihat agak... Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ini soal apa. Saya tidak tahu. Apa? Itu. Tentang apa? Aku tidak tahu ini soal apa. Aku tidak tahu ini soal apa. Ya. Apa kabar Sam? Pakai ini. Awasi itu. Kita punya beberapa tamu. Aku ini rocker, bro. Aku akan tunjukkan padamu gaya rocker. Aku ini rocker untukmu. Aku akan tunjukkan padamu gaya rocker. Aku akan datang. Ayah baptisku hanya perlu mengetahuinya. Ceritakan padaku tentang itu. Aku dan tunanganku, kami tidak di sini untuk membuat masalah. Jika Anda punya orang sendiri, aku dan dia ingin naik wahana terakhir. Ini ulang tahunnya yang ke-27 ya Pak. Kau pikir itu bagus? Dengan senang hati akan membantumu naik. Dengar, aku dan dia tidak di sini untuk membuat masalah. Itu bagus, kami suka itu. Pelosi, aku janji padamu, namaku Omar. Dengar, aku tidak tahu ini tentang apa. Benar? Aku dan tunanganku, kami tidak di sini untuk membuat masalah. Aku tidak tahu ini tentang apa. Aku sudah membayar seperti yang lain. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sini, aku tidak tahu ini tentang apa. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejujurnya, berdoa, iman. Aku janji padamu, aku dan dia hanya menikmati taman, seperti orang lain. Aku janji padamu itu. Aku membayar seperti orang lain. Aku juga memasukkan tabunganku setelah itu. Aku bersumpah ini sempurna. Tapi para korban menceritakan kisah yang berbeda. Menurut polisi, mereka mengenakan pakaian keagamaan dan berasal dari Amerika Selatan. Dan mereka takut untuk mengajukan tuntutan, khawatir dia akan menemukan mereka. Polisi berbicara dengan staf untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Jadi, apa yang kamu lihat? Membantu di garis depan, telepon anggota tim saya. Aku mulai mendengar orang-orang berteriak di luar. Aku pikir ada anak-anak yang sedang bermain di sekitar. Tapi saat aku mulai memperhatikan, saat itulah aku melihat orang-orang berlari dari pria ini. Yang dia tinggi, mungkin Hispanik, memakai kemeja putih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan seluruh keluarga orang Argentina mulai berlari masuk ke dalam restoran. Mereka mencoba berlindung darinya. Dan aku melihat saat dia memukul salah satu anak itu tepat di depan restoran. Dan banyak orang mencoba menghentikannya di depan restoran. Dan saat itulah aku sadar, ini serius. Jadi aku keluar, aku mencoba menenangkan keluarga itu. Dan dia mencoba melarikan diri. Dan begitu dia mencoba keluar dari area ini, dia mulai berkelahi lagi dengan orang lain, memukul orang dan mendorong orang. Tanyakan pada 371 tamu, aku bisa menunggu. Jadi aku dan Marvin mulai mengikutinya karena dia. Terus berjalan menuju Jurassic. River Adventure. Oke, jadi saat dia terus berjalan menuju Jurassic, aku terus mengikutinya. Kami terus mengikutinya. Dan saat itulah keamanan lewat, tapi mereka tidak mau. Mereka tidak tahu kalau itu dia. Jadi saat itulah aku, itu orangnya. Jadi kamu menunjukkan orang itu? Iya. Ke siapa? Ke petugas keamanan? Ya, oke. Karena petugas keamanan lewat di situ, karena mereka nggak tahu itu dia. Jadi mereka benar-benar lewat persis di situ. Dan aku bilang, aku berhenti dan itu orangnya. Jadi saat itulah mereka berhenti. Dan dia mencoba untuk pergi lagi dan temannya dia bilang, tidak, itu hanya salah paham, tidak ada apa-apa. Dan aku bilang, petugas keamanan, dia memukul orang, dia memukul anak-anak. Apakah dia
apakah kamu mendengar dia mengatakan sesuatu kepada keluarga itu? Bukan aku. Karena banyak hal yang terjadi. Banyak orang berteriak pada saat yang sama karena semua orang gugup di sekitar area itu. Jadi aku tidak benar-benar bisa menangkap apa yang dia katakan, tapi aku bisa tahu apa yang dia lakukan pada orang lain yang dia coba hentikan. Dia seperti berkata, aku akan membunuhmu. Polisi memberikan peringatan larangan masuk kepada Omar dan memerintahkannya untuk pergi. Tapi alih-alih pergi, dia malah menjadikan taman itu sebagai panggung pribadinya. Semua itu terjadi saat keluarga-keluarga dengan anak-anak lewat. Benar-benar istrimu selingkuh, dan kalau istrimu tidak mencintaimu, aku pergi, itu tidak masalah. Aku sudah cukup. Kau memang brengsek. Kau masih kan? Punyaku. Pidato. Omar, bagaimana kau jadi rocker? Aku sedang apa? Bagaimana kau jadi rocker? Omar. Aku tidak sabar. Sedang apa? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Aku tidak melakukannya. Cody. Hadapilah saja. Hisap kontolku. Hei Omar. Lanjutkan saja. Itu pelanggaran ketertiban. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku akan periksa obat kalian kalau aku lihat statistik kita yang ke-13. Aku merasa kalian akan kena tuntutan hukum yang besar sekali. Punyaku satu-satunya dan sopirnya masih mengemudi. Aku benar-benar nggak percaya. Aku nggak melakukannya. Aku nggak melakukannya. Orang-orang nggak menikmati menyetir. Dia mencoba mempermainkanmu. Aku kira kamu Aku tahu kamu mencintaiku. Cody, aku ingin kamu menyampaikan itu, bro. Cody, kamu jahat. Kamu akan masuk penjara karena omong kosong naratif yang sangat aneh. Maksudku, dengarkan pesannya. Itu cukup jelas. Ya Cody, ini adalah aku. 1, 2, 3, seperti. Ya Tuhan, cahaya bulan menyinari. Aku akan mengambil gambar. Aku akan mengambilnya. Kamu mau berdiri? Kamu bisa. Aku untukku. Ya, itu kesepakatan. Aku juga tidak melakukannya. Aku tidak mendapatkannya. Aku tidak mendapatkannya. Kepadaku. Aku tidak. Mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak menemukan apa-apa. Kalau begitu Sam, ayo pergi. Ya, aku jalan dan melihat-lihat kerjaan. Mereka bilang kalau kamu mulai mengancam, kamu akan masuk penjara. Aku tidak mengancam apapun, jadi berhenti. Kamu rekam? Ya, semuanya direkam. Lihat aku, jangan berhenti. Apa ancamannya? Apa ancamannya? Apa ancamannya? Kau akan kena tuntutan hukum. Kau akan kena tuntutan hukum besar-besaran. Kau tak akan percaya. Kau tak akan percaya. Kau akan kena tuntutan hukum besar-besaran. Kau tak akan percaya. Siapapun yang kau mau. Ya, kau. Secara pribadi, Pelosi. Cody, dia itu, tapi jangan pedulikan dia. Dia itu Cody, dia baik-baik saja kan? Cody itu, apa yang akan kau lakukan soal itu? Tangkap aku. Tangkap aku kalau begitu. Aku tidak akan memberimu keringanan. Untuk kejahatan apa? Tangkap aku kalau begitu. Tangkap aku. Ya, dia itu. Di sini. Ayo, ada seseorang. Ayo, apa kabar? Ya. Ya, itu sebabnya semua. Bagaimana menurutmu? Ya. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Kamu akan melakukan apa tentang itu? Morgan, kamu akan masuk penjara. Dia memberitahumu. Morgan. Benar? Kamu akan menghabiskan malam di penjara daerah. Kamu akan berada di luar. Dia memberitahu semuanya. Dia akan mendapatkannya. Tetap tenang. Cody, Botrikop. Jaga itu. Ra. Cody, kamu. Benar? Kamu tersenyum. Saya patuh. Benar? Ayo. Bro, kamu masih... Dapat liburan. Iya, aku dapat liburan. Iya. Bisa lihat aku?
Iya, aku dapat liburan. Lucu banget. Kamu lucu banget. Kamu kelihatan bahagia banget. Kamu lucu banget. Kamu benar-benar baik. Ini ada hubungannya dengan hotel sebelumnya. Aku harus menjemput anak-anakku. Semoga berhasil. Ya. Dia sedang berusaha membantuku. Yeay, keren. Aku sangat mencintaimu. Apa kabar sayang-sayang? Apa kabar? Ayo, lanjutkan. Apa kabar? Sayang, kamu punya mata yang indah. Kamu tahu itu? Aku membiarkanmu. Silahkan. Berhenti melihat dia. Tetap rapat ya. Ya. Tuhan. Lihat aku. Berhenti. Serius, berhenti. Mas. Dan kamu terus saja menoleh ke belakang. Kamu seperti bayi kecil. Apa yang bisa aku katakan? Cody, di mana Cody? Bawa Cody keluar. Minum semua itu, dasar sampah kotor, bro. Kamu butuh sampo. Bro, kamu butuh sampo, bro. Ya ampun, kamu butuh sampo, bro. Ayo, bro. Ya, aku jalan kan, jalan. Ya kan, manis? Tanpa lencana itu, tanpa pistol dan lencana itu, bro. Yo, ayo pergi. Aku jalan. Ayo pergi. Ya, aku jalan. Kamu mulai panas. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Kalau aku 158 cm setiap hari, aku bakal pengen banget jadi 188 cm. Aku bakal jadi 188 cm. Iya kan? Ya simpen aja itu. Simpen aja itu. Kalau kamu mau punya, kamu mau, ya aku jalan kok. Aku jalan, kamu mau aku teleportasi gitu. Iya kan? Iya kan? Aku sedang jalan. Benar kan? Lakukan saja. Lakukan saja. Kamu akan menghadapi gugatan besar, bro. Silakan, lakukan saja. Lakukan saja. Aku tantang kamu. Ayo. Ayo. Ya, lakukan saja. Lakukan saja. Lakukan saja. Dengar, lakukan saja. Ibumu itu brengsek. Dia membesarkan orang brengsek. Dia membesarkan orang brengsek. Kamu itu seorang brengsek. Di balik lencana dan pistol itu, kamu brengsek. Kamu brengsek. Kamu brengsek. Kamu brengsek. Omar El Sayed ditangkap dan didakwa dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum dan melawan petugas tanpa kekerasan. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa dia tidak membantah tuduhan mengganggu ketertiban umum dan dilarang masuk ke Universal. Dan tuduhan melawan petugas dibatalkan. Ternyata, satu-satunya wahana yang dia inginkan hanyalah perjalanan ke penjara. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa yang akan kamu lakukan, bro? Bro, namaku Joseph Lee. Hai Joseph. Kita akhiri episode After Hours kali ini di Universal's Cabana Bay Resort Pool, tempat para tamu bisa menikmati pohon palem dan suasana liburan. Tapi tidak dengan pria ini, Joseph Serrano, karena menurut polisi, dia bukan tamu. Petugas keamanan memberitahu polisi bagaimana menurut mereka dia bisa sampai di sana. Ada apa ini? Ada apa ini? Agak pria. No, let's just stick through. Okay. Dia menolak untuk percaya bahwa dia bukan tamu. Oke. Tapi dia bukan tamu. Dia bukan tamu. Dari pemahaman saya, mereka bilang kepada saya bahwa mereka akan datang jauh-jauh ke sini. Oke. Jadi mereka tidak pernah diketahui memesan. Ya, jelas. Pria itu membawa pistol, dia bisa menekannya ke dinding. Ya, jadi mereka menahannya. Ya, dia melawan dirinya sendiri, dia berusaha keluar. Oke, jadi dia sedang diancam. Halo. Oke. Aku bilang dia sedang diancam. Apakah aku bilang begitu? Tidak. Oke. Tidak. Apakah dia sendirian? Atau dia membawa barang apapun atau sesuatu? Saya siswa kelas 12 di SMA. Saya dipanggil ke sini untuk membantu petugas. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ada manajer lain di sana. Dia menelpon saya di radio dan berkata, "Hey, bisa."
terima kasih, terima kasih. Kamu melihatnya? Kamu melihat orang itu? Tidak. Aku sedang menunggu orang itu. Aku sudah pergi. Saat aku melihat dia, aku pasti akan kembali. Oke, sayang. Kamu punya petugas keamanan lain yang sedang mengawasinya sekarang? Ya. Oke. Di sana? Di sana, di sana. Dari mana kamu tahu cara melakukannya? Halo, terima kasih. Saya menghargainya. Hei, siapa nama petugasmu yang sedang mengawasinya sekarang? Saya tidak ingin merasa takut. Iya, bawa kami ke sana supaya kami bisa. Boleh. Panas. Iya, aku kalau aman, ayo pergi. Dia datang sekarang. Orang-orang dengan rambut putih, baju putih. Putih. Kenapa di sini? Ya, itu dia. Saya yakin saya yakin dia tadi ada di salah satu properti kami yang lain, membuat keributan, dan saya yakin dia datang dan akhirnya sampai di sini. Saya yakin ini orang yang sama. Oke, kami punya manajer dari hotel lain yang tadi punya masalah dengan dia. Dia yang memakai baju merah. Oke. Hai, apa kabar? Anda manajernya di sini kan? Saya chef. Dia tadi di Sapphire dulu, bertingkah aneh. Saya suruh dia pergi, saya bilang jangan datang kemana-mana. Tapi dia muncul di sini sekitar 15 menit kemudian. Ya, dan dia mengancam kami demi mendapatkan makanan. Oke, mengancam. Diduga, dia mengancam salah satu petugas QSA, yaitu petugas layanan cepat. Kalau kamu tidak memberi saya makanan, saya akan memukulmu. Sekarang ada seseorang yang benar-benar mengawasinya. Ya, salah satu petugas saya. Oke, keren. Dan jika kita menangkapnya sebagai tunawisma, katanya. Jika kita membuatnya pergi, kalian masih mau? Secara resmi, ini hanya seperti, ya. Pasti ingin dia pergi, karena dia baru saja pergi dari sana dan langsung ke sini. Jadi kalau kita biarkan dia pergi lagi, dia mungkin akan berakhir di sisi lain. Petugas menghubungi Yosef, sepertinya hanya untuk berbicara biasa, tapi dia tidak tertarik dan para petugas akan segera mengetahui apa yang sebenarnya akan mereka hadapi. Hei, apa kabar bro? Kamu baik-baik saja? Tidak, saya tidak baik. Biarkan saya. Biar saya persilakan kamu duduk di sini. Kamu! Silakan duduk di sini ya. Saya hanya ingin bicara sebentar dengan kamu. Saya tidak peduli kalau kamu seorang polisi. Tidak apa-apa, tidak masalah bro. Kita tidak perlu melakukannya. Kamu datang dari mana? Saya datang dari tempat pria itu pergi, dari Sapphire Falls. Oke. Jadi saya pergi dan mengikutinya. Karena saat orang itu datang dari lokasi ini, saya tidak peduli apakah dia bekerja di sini atau tidak. Oke. Saya mengerti itu, bukan? Jadi orang-orang ini memang begitu. Apakah Anda membawa identitas? Mari kita lihat. Apakah Anda punya identitas? Bawa. Kamu, saya tanya, apakah kamu membawa identitas? Ya, saya bawa. Kami hanya akan mengambil identitas dan kami akan memeriksa semuanya. Benar, itu tasmu di sana. Di mana? Identitasmu ada di dalam itu? Boleh aku menyentuh barang-barangmu? Silakan. Oke, di mana? Di bagian mana di tasmu ada identitasmu? Tunggu, kamu bilang itu ada di tas itu? Ya, itu ada di tas itu. Hah? Menurut laporan polisi, Joseph mengatakan sesuatu yang memastikan dia mendapatkan persis apa yang dia cari. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa yang akan kamu lakukan, ayah? Ini tidak berhasil, guys. Nama saya Joseph Lee. Baiklah, Joseph. Arah sana. Kamu. Oke, sekarang kamu akan masuk penjara. Sekarang kamu akan masuk penjara. Oke, Joseph Lee, tidak ada apa-apa. Oke, sekarang kamu akan masuk penjara. Joseph Serrano didakwa dengan penyerangan terhadap petugas penegak hukum dan melawan petugas tanpa kekerasan, menurut catatan pengadilan. Dia menyatakan tidak membantah tuduhan penyerangan dan tuduhan melawan petugas dibatalkan.
Terima kasih sudah menonton semuanya. Episode Law and Crime After Hours kali ini diriset, ditulis, dan diproduksi oleh Juliana Batalia. Penyuntikan video dilakukan oleh Andrew Zuckerman. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa minggu depan.